fenomena itu kan artinya gerakan-gerakan seperti itu kan fenomenanya itu menjadikan menguatnya politik identitas. Politik identitas, ya. Politik identitas. Dan ya masyarakat Sumatera Barat termasuk yang paling responsif. Ya, responsif terhadap isu-isu itu. Ya. Sebutlah isu 212, 411 dan seterusnya. Benar. Tapi kenapa di Sumatera Barat itu yang menang itu tidak pernah partai Islam dalam tanda petik? Nah, bagaimana analisanya Bung Sadiki tentang itu? Artinya memang sejak reformasi itu kita lihat PAN, Golkar, Demokrat. Orde Lama Mas Umi berkuasa ya? Iya, Orde Lama berkuasa. Tapi tidak reformasi begitu menguatnya politik identitas khususnya ternyata tidak di Sumatera Barat. Sebenarnya bukan kaitan soal agama sebenarnya itu. Ada traumatik soal identitas di Orde Lama. Ketika Orde Baru menjelang transisi ke Orde Baru itu ada 58 juga ada PRRI kan. Orang Sumbar membayar mahal soal identitas. Saya nggak tahu juga, nanti kita sampai juga ke 2014 dan 19 itu. Tapi saya melihat membayar mahal soal itu. Ini soal identitasnya jadi poin sorotannya dah. Bahwasannya dulu itu kan Mas Umi berkuasa di Sumatera Barat, juga menang pemilu Sumatera Barat, ada PSI, ada PKI juga, ada apa. Dan itu cenderung Orde Lama itu identitasnya kan jelas. PKI dengan kiri habis, PSI dengan jalan agak tengah, agak moderat, Mas Umi, nanti ada Partai NU, nanti akhirnya mereka membayar mahal itu. 58 PRRI koalisi partai-partai yang cenderung moderat dan Islam itu sendiri berontak. Dan setelah itu mereka harus menyembunyikan keluarga mereka sendiri, tragedi 65. Walaupun kita juga cenderung agak dewasa melihat konflik 65, walaupun ada korban jiwa, tetapi tetap juga banyak usaha untuk menyembunyikan sanak famili sendiri untuk ya udahlah kamu dihilangkanlah secara identitas sosial, tetapi tidak dibunuh secara kemanusiaan gitu. Walaupun saya tidak tutup mata juga beberapa teman-teman bilang banyak juga terjadi korban jiwa di sini. Traumatik itu yang membuat apakah itu alamiah atau memang disetting oleh Orde Baru? Ada beberapa ahli yang mengklaim itu disetting Orde Baru, ada yang bilang itu alamiah. Kalau saya masih memakai kedua hal itu untuk melihat Sumatera Barat, akhirnya kenyamanan tinggi terhadap partai-partai yang non identitas moderat. Misal Golkar sangat berkuasa di sini. PAN di awal reformasi dianggap, walaupun pentolannya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, tapi dianggap moderat, tidak partai Islam. Akhirnya menang di awal. Tetapi ketika PAN menguatkan identitasnya sebagai partai yang lahir dari organisasi besar Islam, mulai kendor. Memang itu. Tetapi beda hal kan kalau PKS kan lumayan kuat untuk pilkada, walaupun secara hitungan kursi tidak dominan juga gitu, tidak dominan. Itu makanya partai klasik di Sumatera Barat nggak pernah hilang. Klasik Orde Baru ya, misalnya Golkar, PDI walaupun dikit-dikit dapat kursi juga. Nah, misalnya seperti itu. Jadi orang Sumatera Barat itu trauma terhadap radikalisme sebenarnya. Saya nggak tahu juga 2014 sampai 2019 kemarin puncaknya identitas itu mulai kuat lagi. Ada trauma misalnya ketika ada diklaim kaum ulama, padri, kaum adat berdarah. Setelah itu ada yang dianggap moderat dan partai Islam konflik dengan Soekarno di Jawa. Setelah itu Soekarno melemah, juga pentolan PKI kan banyak orang kita juga sebenarnya. Konflik lagi. Jadi ada traumatik soal identitas. Soal identitas itu. Sampai di Orde Baru itu banyak orang Minang ngubah namanya anaknya jadi Jawa gitu. Jawa. Jawa. Jadi ada traumatik soal identitas. Pas Orde Baru orang Minang terbiasa melihatkan budaya Minang itu ramah loh. Kondisi Minang itu stabil loh. Stabilitas Orde Baru itu terasa di Minang itu. Stabilitas Orde Baru itu sebenarnya kan
yang di permukaan, gejolak di bawah kan nggak nampak di permukaan. Itu ciri khasnya. Dan saya herannya sampai sekarang saya mencurigainya. Tapi maaf kalau saya salah. Seperti itu di Minang hari ini. Gejolak yang di bawah itu nggak nampak di permukaan. Akhirnya perantau intelektual melihat Sumbar itu dari permukaan, padahal di bawah sama saja. Sama saja gejolaknya luar biasa. Terjadi perubahan di mana-mana. Apa yang ada di Jawa, apa yang ada di mana-mana, ada juga di kita. Nah, itu yang saya lihat jadi masalahnya. Ketika 2014 mulai masuk politik identitas, Sumbar kan belum terlalu terasa. Karena ada kaitan historikal lah. Soal kepartaian, soal ketokohan kemarin, orang Sumbar cenderung ke satu calon. 2019 itu menguat lagi politik identitas. Pada kondisi masyarakat Minang itu seperti sudah lupa dengan sejarah mereka, mulai lagi menguat, tetapi tetap juga kita juga harus apresiasi seberapapun hebohnya di media sosial, di kenyataan kan nggak ada juga yang terjadi pukul-pukulan seperti di daerah lain gitu. Jadi itu saya pikir itu penyelamatnya adalah bagaimana orang Minang itu kan biasa berdebat. Di kedai itu pukul-pukul meja atau apa, walaupun tergantung kelas sosialnya. Kalau di Mama debatnya beda lagi, lebih halus. Kalau orang Balai beda lagi. Gitu. Tapi di Sumbar itu ya sampai di meja perdebatan. Tapi nggak ada sampai main fisik apa. Itu yang syukurnya kemarin. Walaupun ada cenderung untuk sampai ke hal-hal seperti itu, nggak terjadi. Nah itu. Jadi saya pikir kita masih berusaha untuk mencitrakan Sumbar itu seperti apa yang kita pikirkan, dan itu berkat doktrin masa lampau. Kembali kita ke soal intelektual Minang. Oke. Di era tahun 45 ke bawah atau mungkin juga di masa Orde Lama, kita memiliki kaum intelektual yang bukan hanya berada di dunia kampus, tapi juga di dunia politik. Di masa Orde Baru itu cukup banyak yang berperan di pentas nasional. Tetapi setelah reformasi, sepertinya kita kehilangan. Tidak banyak lagi. Kalaupun kita mengklaim Taufik Kemas dari sini, Yusril dari sini, walaupun kelahirannya di Bangka Belitung, gitu ya. Bagaimana Bung Musa Diki melihat generasi muda Minang dari reformasi sampai sekarang ya, sehingga kita agak terkaget-kaget ketika muncul misalnya Valdo Maldini, muncul misalnya Audi, atau muncul misalnya Fadli Amran di tingkat lokal, gitu. Jadi sepertinya kita seperti terkaget-kaget. Nah, bagaimana Bung Sadiki melihat itu? Iya, berarti kan ada yang muncul gitu, ada yang muncul lagi setelah reformasi itu. Ya seperti nama-nama tadi ada Valdo, ada ini juga banyak lagi yang di nasional, walaupun berada di gerbong politik yang mungkin berbeda-beda mereka, juga banyak anak muda yang kalau nggak salah saya di beberapa partai baru juga ada anak-anak muda lain juga. Kalau membandingkannya ke Orde Lama, ya mungkin belum ada anak muda seperti Muhammad Atta atau apa soal capaian hari itu. Tetapi saya pikir banyak mungkin kita tidak bisa
identifikasinya seberapa banyak dan seberapa hebat, mungkin mereka hari ini lagi eksis, tetapi banyak kita tidak mengetahui identitasnya. Karena biasanya orang itu kan diketahui identitasnya setelah selesai karirnya atau setelah apa gitu. Dan ada tren juga bahwasanya identitas kedaerahan itu juga tidak terlalu dikedepankan hari ini. Karena kalau nggak salah saya, Valdo bukan caleg di sini kemarin. Misalnya ada beberapa kawan-kawan muda yang di partai yang baru itu, PSI itu juga orang Minang yang banyak mencaleg di daerah Jawa misalnya, seperti itu. Saya Bang Fadlizon caleg di Jawa juga kalau nggak salah, itu Fadlizon, Andreas Hade ada di sini misalnya, ada Paliambran itu. Soal quality saya nggak mau juga, untuk soal kualitas mereka saya juga nggak mau menjustifikasi, tetapi adalah tokoh Minang, terlepas itu suka tidak suka kita gitu, suka tidak suka kita, tetapi ciri khas seperti Orde Lama itu memang tidak muncul. Orde Lama itu kan Tan Malaka sangat idealis dengan kirinya, misalnya Agus Salim, siap itu dengan beberapa tokoh Masumi yang sangat religius misalnya. Tetapi ada poin yang menarik hari itu di Orde Lama itu, identitas mereka sangat lekat itu. Kalau sekarang kan nggak terlalu lekat itu. Dulu itu sangat lekat, tapi perkawanan mereka lebih erat daripada hari ini yang sebenarnya identitas itu nggak cenderung cair, tapi justru perkawanan yang tidak terlalu seakrab dulu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, adalah cita-cita romantisme bagaimana Hamka dan Pram, walaupun Pram orang Jawa waktu itu, juga seberapapun konflik mereka di dalam soal melihat dunia sastra dan dunia politik Indonesia, tapi mereka soal beberapa urusan sangat saling percaya misalnya seperti itu. Tapi hari ini cenderung tidak seperti itu, walaupun sebenarnya identitas mereka tidak terlalu lekat. Saya misalnya melihat seperti ini, ada beberapa generasi menengah, mungkin bukan muda lagi, tapi masih bisa dihitung muda, yang mengomentari Buya Syafi'i berlebihan misalnya. Saya pikir itu tidak ada seperti itu. Dulu misalnya beberapa pentolan PKI kritik Hamka, Hamka kritik beberapa pentolan PKI, ya biasa saja dalam konteks masalah yang jelas dan intelektual yang jelas, bukan seperti orang balai mengomentari seseorang. Seperti ya yang saya sayangkan misalnya, bagaimanapun Buya sebenarnya tokoh yang mengantarkan dari reformasi sampai muncul pula anak-anak muda yang banyak hari ini. Buya yang istilahnya tidak mengisi kekosongan, bahwasanya ada waktu itu kita agak minus tokoh. Nah itu, terlepas suka tidak suka terhadap Buya atau apa, kita melihat sebagai orang Minang, beliau kan orang tua. Nah itu yang sebenarnya agak berbeda dibanding Orde Lama, termasuk Orde Baru. Di Orde Baru itu seberapapun keras politik hari itu, Soeharto sangat mencintai stabilitas, yang namanya stabilitas itu sampai bicara susah atau gimana susah. Konflik juga di panggung mereka, tapi tidak ada sampai mengerongrong ke hal-hal yang sangat pribadi. Itu bukan lagi mengkritik tapi mencaci, nggak sampai ke sana di Orde Baru. Di Orde Baru kan kita juga banyak mantan-mantan Orde Lama yang memang mereka nggak bisa lagi eksis, tapi mereka juga nggak terganggu secara kehidupan pribadi misalnya seperti itu. Nah itu yang saya lihat berbeda hari ini. Mungkin etika keminangan itu tidak terbawa oleh tokoh-tokoh itu ketika masuk ke nasional hari ini. Dulu etika keminangan itu terbawa. Seberapapun komunisnya Aidit, saya nggak tahu juga, mungkin saya kurang baca, nggak ada juga literatur Hamka bilang Aidit kafir kayak gitu yang sejelas-jelas seperti itu. Apalagi yang disayangkan hari ini, Buya pun bukan pentolan PKI. Buya seorang ulama, seorang Buya lah. Kalau tidak ulama, Buya dan pernah ketua Muhammadiyah, itu sebuah organisasi besar.
Ada yang bilang sampai hal seperti itu. Nah, itu yang saya pikir itu apa sih masalahnya gitu. Berarti terjadi pergeseran nilai gitu ya? Pergeseran nilai, etika. Iya. Saya pikir apakah mereka, kan yang disayangkan mereka klaim bahwa saya Minang dan saya tidak suka dengan Buya. Nah, apakah mereka cuma mengklaim atau mereka belajar Minang sebenarnya? Nah, itu yang harus diselidiki dulu. Nah, dan banyak juga, dan yang timpalan berikutnya banyak juga yang mendukung. Berarti itu kan bukan fenomena yang 1-2 orang. Banyak yang mendukung, banyak yang setuju. Berarti ada apa dengan etika keminangan? Etika keminangan. Nah, istilahnya ya jauh lah nilai itu bergeser hari ini. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Tapi ini paling menggelitik dari pertanyaan ini. Jadi begini. Pemerintah nasional itu dibagi ke dalam subsistem pemerintahan daerah. Jadi ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten dan kota. Dan salah satu kenapa perlu ada pemerintah daerah itu adalah karena bagaimana menghidupkan sistem pemerintahan itu yang tidak terputus dengan pemerintahan pusat, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal. Pertanyaannya adalah Sumbar mau pilkada, seperti apa pemimpin pilkada, gubernur atau bupati ke depan yang pas kriterianya untuk Sumatera Barat? Iya, kalau dikotomi umur, saya pikir itu penting nggak penting. Mengapa penting nggak penting? Ada fenomena hari ini yang saya lihat agak aneh. Orang sering berlindung di dikotomi itu. Saya muda, milenial, tidak milenial itu. Menumpang biduk keili kata orang Minang kan. Maksudnya dikotomi saya religius, saya seorang partai Islam atau tidak gitu, atau saya sangat mencintai tradisi, saya murni Minang atau tidak. Itu jadi dikotomi itu justru seperti jebakan untuk pilkada Sumbar hari ini yang harus hati-hati sebenarnya masyarakat, karena itu kan dimunculkan ketika 2019 kemarin untuk kebutuhan politik nasional. Jadi saya pikir kita tidak melihat ke sana dulu. Satu hal, soal muda lebih kuat, lebih sehat. Ya kalau tidak diefektifkan untuk kerja-kerja terhadap pemerintahan dan rakyat juga nggak bagus juga. Itu satu. Saya berharap hari ini kita mendapatkan pimpinan yang benar-benar mau melihat Sumatera Barat secara jujur. Jujur, bahwasanya di Sumbar ini ada pelacuran loh. Apakah itu online atau tidak online. Tetapi bukan berarti ya seperti yang kemarin bikin fenomenal, menjual fenomena sosial itu untuk kepentingan politik, tetapi tidak memikirkan. Jadi saya lihat ada ruang kosong, misalnya tadi sebelum offline kita bicara soal data BPS yang udah kasih saya itu kaget juga kan, bagaimana tingkat kriminalitas, soal pendidikan kita Sumbar sangat jauh masuk 5 besar bahkan 10 besar, ada yang 5 besar dan yang 10 besar nasional soal dalam potensi buruknya gitu. Ada ruang kosong, maksud saya itu, maksudnya gini, ada kenyataan Sumatera Barat hari ini yang mungkin beberapa akademisi sudah tulis dan rilis tetapi tidak dipublikasi secara luas. Mungkin ada masalah juga dengan faktor publikasi itu, mungkin ada masalah di sana sini yang terkendalanya. Siap itu dengan
keinginan ideal para tokoh Sumbar. Jadi dua itu. Jadi misalnya sedangkan bagaimana untuk menjadi seideal yang kita pikirkan sesuai dengan agama, sesuai dengan budaya kita itu nggak pernah dibicarakan. Nah, misalnya balik ke surau dibikinlah program untuk setiap subuh ke surau itu. Tetapi setelah program itu tidak ada efeknya terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, bagaimana itu kan kalau sudah kita mau jujur melihat Sumatera Barat, bagaimana kita tahu kondisi Sumatera Barat hari ini ketika kita tidak jujur? Ketika calon itu hanya menjual Sumatera Barat ini ada bahasa di sarak sandi kita bulah dan bla bla semua hal yang romantisme itu. Tetapi mereka jarang bicara bagaimana mencapai itu. Jadi seakan-akan kita melihat Sumatera Barat itu sudah di sana, sudah berada pada adat sarak-sarak kita bulah atau berada pada persepsi ideal para intelektual dan para cendekia Minang hari ini, dan kita hanya mempertahankan. Jadi mereka berebut mempromosikan saya bisa pertahankan ini. Padahal sebenarnya jauh daripada itu. Kita berada pada kondisi yang lip service yang dijual selama ini nggak hidup di masyarakat. Ya, kita harus jujur, misalnya kita ada pelacuran. Satu hal, misalnya pungli kuat loh, premanisme kuat loh di Sumbar. Ada itu bisa dicari datanya kan. Peredaran narkoba. Oh, narkoba sangat kuat. Setelah itu tipu menipu kuat. Dan setelah itu juga ada fenomena orang kita seperti menjadikan filosofi adat itu sebuah pameo untuk pembenaran terhadap sikapnya yang salah. Walaupun sebenarnya itu tidak benar. Misalnya jadi pembenaran ya, bukan jadi penyebab tapi jadi pembenaran. Misalnya kalau dia nipu orang, ya orang Minang memang kayak gitu. Tak kurang nak di luar, tempit nak di atas kayak gitu. Padahal sebenarnya belum tentu itu kita. Jadi pembenar-pembenar itu kan karena egosentrisnya tadi, seperti kita bahas tadi, bagaimana kita memupuk egosentris kita yang lebih dari semua hal, sampai-sampai melakukan hal yang buruk pun kita merasa benar. Nah, itu hal yang sangat saya pikir mengkhawatirkan untuk peradaban kita ke depan. Nah, kembali lagi soal apa itu, saya lihat kejujuran itu misalnya banyak calon seakan-akan mendustai keadaan bahwasanya di Sumbar itu bukan orang Minang semua. Itu saja nggak pernah dibahas itu. Karena mungkin ada traumatik politik identitas 2019, takut calon bahas bahwasanya di Sumbar itu ada orang non-Minang. Secara adat, secara agama juga ada kan perlakuan kita soal orang Minang, dan saya pikir orang Minang udah clear itu memperlakukan orang non-Minang itu. Sangat bagus itu. Nah, itu nggak dibahas misalnya. Yaitu poinnya memang soal jujur melihat Sumbar dan bagaimana mencari solusinya. Setelah itu baru ada yang ideal itu. Jangan bicara ideal terus gitu. Nah, dan satu hal lagi, bukan satu hal lagi tapi kesimpulannya, banyak tokoh itu melihat Minang itu dari literatur romantisme. Romantisme lama. Setelah itu yang lama itu seakan-akan masih hidup, dan mereka berkampanye bahwasanya mereka paling Minang, paling itu. Setelah pilkada, pas pilkada mereka membangkitkan budaya-budaya lama. Ya sebenarnya mereka nggak berpikir bagaimana rabab, saluang, semua yang mereka itu kan masih hitungan seremonial, masih hidup setiap hari di masyarakat Minang. Toh hari ini barangkali organ kan, organ tunggal pakai baju mana-mana. Ini bukan soal klaim benar salahnya. Tapi kalau mau bicara seperti itu, jadi akhirnya setiap pesta politik yang mendorong orang untuk memegang tampuk kekuasaan nasional maupun daerah hari ini, kita berpalsu ria dah. Berpalsu ria. Iya kan, berpalsu ria. Semua tim sukses duduk nonton rabab, nonton ini.
Tapi habis nonton Rabat bisa jadi klub malam kan, di Padang misalnya kan. Itu juga sudah jadi pameo kan bagi orang Sumbar gitu. Nah, dan itu para calon mungkin cenderung menutup mata soal itu, dan tidak mengumpulkan data itu sendiri. Oke. Ini perbincangan ini sebetulnya sangat menarik. Karena memang waktunya terbatas, ya mungkin barangkali kita cukupkan sampai di sini. Dan tentu kita berharap bahwa perbincangan ini bukan untuk yang pertama dan yang terakhir. Karena banyak hal memang yang menarik untuk dikritisi. Karena memang kan semangat kita itu sekarang sudah semangat menjudge, bukan semangat untuk mengkritisi persoalan. Gitu. Dan mudah-mudahan Bung Sadiki tidak keberatan. Siap. Oke. Baik, sahabat Palantara Mudo, itulah dari perbincangan kita ini sudah dini hari ya sebetulnya, sudah hampir jam 3. Berkaitan tentang membaca Sumatera Barat dari sudut pandang seorang pengamat sosial yang kebetulan juga berlatar belakang pendidikan sosiologi Universitas Andalas dan sebetulnya aktif dalam gerakan-gerakan yang ada di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan memperkaya referensi untuk melihat Minangkabau kini dan masa yang akan datang. Terakhir kami ucapkan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.